Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membahas hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang psikologi antropologi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Firmansyah dengan NIM akhir 092. Dan saya Novi Imrati Awaliyah dengan NIM terakhir 104. Saya Clara Naidawardani dengan NIM akhir 120. Sebelum masuk ke pembahasan, kelompok kami telah menyiapkan yel-yel yang akan dipimpin oleh saya. Ayo teman-teman, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ayo kita belajar. Ayo kita belajar Bedah psikologi Bedah psikologi agar bermanfaat agar bermanfaat untuk masa depan. untuk masa depan. Mari kita belajar Mari kita belajar psikologi antropologi, psikologi antropologi, psikologi kebudayaan, psikologi kebudayaan, dan psikologi kepribadian. dan psikologi pribadian. Sungguh senang sekali Sungguh senang sekali belajar psikologi. Psikologi sastra. Jaya. Jaya, kelompok 11 sukses. Kali ini kita akan membahas terma kunci antropologi psikologi, tokoh-tokoh antropologi psikologi, dan teori dalam antropologi psikologi. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu terma kunci antropologi psikologi yang akan disampaikan oleh Clara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan membahas tentang apa sih psikologi antropologi secara singkatnya dan kata kuncinya. Dahulu, antropologi psikologi bernama Culture and Personality atau kebudayaan dan kepribadian. Dan dikenal dengan ethnopsychology, namun beberapa ahli tidak menyetujui istilah tersebut. Lalu, Clarkson dan Murray tidak setuju dan menyebutnya dengan Culture in Personality atau kebudayaan di dalam kepribadian. Dalam sejarah perkembangan antropologi psikologi, Spengler, ahli ilmu sejarah kebudayaan, merupakan teoritikus yang paling penting karena ia orang pertama yang berpendapat tentang selective borrowing of cultural traits. Artinya, jika suatu bangsa meminjam unsur kebudayaan lain, mereka tetap memilih kebudayaannya sendiri. Mereka akan merombak kebudayaan tersebut sampai sesuai dengan kebudayaan pribuminya. Contohnya adalah Mahabharata dan Ramayana yang berasal dari India. Saat masuk ke Jawa, dia itu akan sedikit berbeda karena sudah disesuaikan dengan penduduk kita. Lalu, ini dipelopori oleh Seligman. Nah, dalam pidatonya, dia menyebutkan ada kemungkinan bahwa perkembangan ilmu antropologi dan ilmu psikologi ini dapat berkembang. Nah, kemudian diikuti oleh Bronislaw Malinowski, orang yang pertama menggunakan teori psikoanalisa untuk menganalisis kehidupan penduduk teknologi terbelakang. Karena penelitiannya ini, para ahli antropologi dan ahli psikoanalisa, serta ahli-ahli lainnya, berbondong-bondong untuk membuktikan kebenaran dari teori tersebut. Dengan seiring berjalannya waktu, banyak ahli antropologi psikologi yang telah mengalami pengpsikoanalisisan terhadap dirinya sendiri. Karena menurut mereka, sebelum mengenal kepribadian orang lain, mereka harus mengenal kepribadiannya sendiri. Jadi, bisa dikatakan bahwa psikologi antropologi bersifat interdisipliner karena teori, konsep, serta metodenya digunakan oleh berbagai disiplin ilmu lain. Singkatnya, ilmu antropologi psikologi ini merupakan ilmu yang menjembatani antara kebudayaan dan kepribadian. Lalu, kata kunci pada psikologi antropologi ini adalah kebudayaan, kepribadian, psikiatri, psikoanalisa, budaya dan sosial, dan psikologi perkembangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Novi. Oke, selanjutnya ada tokoh-tokoh. Di sini ada 6 tokoh. Yang ke-1 yakni Franz Busch. Nah, Franz Busch ini merupakan pendiri antropologi modern dan dijuluki sebagai Bapak Antropologi Amerika. Busch ini dikenal sebagai orang pertama yang menerapkan metode ilmiah dalam mempelajari masyarakat dan kebudayaan manusia. Busch menyatakan bahwa koleksi data dari setiap aspek adalah unsur yang penting untuk memahami suatu budaya masyarakat.
Yang kedua ada yang dinamakan Edward Sapir. Nah, Edward ini adalah seorang antropolog dan ahli bahasa Prusia Amerika. Dia ini menekankan pentingnya psikologi dalam pemikiran antropologis, karena memahami sifat hubungan setiap individu penting untuk memahami perkembangan budaya. Yang ketiga, Marcel Mauss. Mauss ini paling dikenal karena teorinya tentang pertukaran hadiah di antara berbagai kelompok di seluruh dunia. Dia menjelaskan bahwa hadiah lebih dari sekedar objek, namun juga mewakili hubungan mental manusia. Yang keempat ada Margaret Mead. Ia adalah seorang pelopor antropologi budaya di Philadelphia. Mead banyak memberikan kontribusi dalam memahami konsep-konsep modern tentang budaya Barat dan juga Amerika. Yang kelima ada Eric Wolf. Wolf ini berpendapat bahwa budaya harus dipelajari dari perspektif global dan juga menekankan bahwa budaya termasuk orang-orang non-Barat yang bersifat dinamis. Dalam bukunya, Wolf ini menyajikan teori bahwa ketika masyarakat Eropa tumbuh, mempengaruhi penduduk asli di banyak wilayah, yakni Afrika dan juga Amerika. Selanjutnya, Kaplinton, yakni salah satu antropolog budaya yang terkenal. Dia memulai pekerjaan awalnya sebagai seorang arkeolog dan melakukan penelitian yang luas terhadap etnografi berbagai daerah termasuk Madagaskar. Dia menguraikan perbedaan antara status dan juga peran yang merupakan salah satu petunjuk utama dalam antropologi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah teori psikologi antropologi. Terdapat 3 teori, yaitu teori pembawa manusia, teori kepribadian kelas kolektif tertentu, dan teori kepribadian individual. Kita akan membahas teori pembawa manusia. Yang pertama, teori seksualitas kanak-kanak menurut Sigmund Freud. Terdapat 5 tahap, yaitu tahap oral, terjadi pada umur 0 sampai 1,5 tahun. Pada oral merupakan tahap awal anak mengenal sumber kenikmatan pokok dari mulut, contohnya mengisap jari sendiri, dan ketergantungan anak pada air susu ibunya. Jika anak mengalami trauma pada masa ini, ketika besar, akan menjadi seorang yang oralis regresif, akan mengalami hal-hal buruk seperti rakus, suka merusak, alkoholik, tidak bertanggung jawab, dan ketidakmatangan emosi. Selanjutnya adalah fase anal, atau dikenal sebagai toilet training, dan terjadi pada umur 1,5 tahun sampai 3 tahun. Berkembangnya kemampuan anak untuk mengendalikan gerak otot di sekeliling tubuhnya. Jika ada trauma pada fase ini, seperti cara ibu dalam penerapannya keras yang membuat anak menahan fisis dan sembelit, akan membuat anak menjadi pribadi yang keras kepala saat dewasa. Lalu ada fase palik, terjadi pada umur 3-6 tahun. Palik sendiri berasal dari kata palus yang memiliki arti kelamin laki-laki. Pada fase ini, anak mulai paham peran ibu dan ayah. Pada anak laki-laki yang sangat dekat dengan ibunya, akan memunculkan sikap Oedipus kompleks, yaitu rasa cinta terhadap ibunya dan menginginkan pasangan seperti ibunya saat dewasa kelak. Jika anak perempuan terlalu dekat pada ayahnya, akan memunculkan sikap elektrokompleks, yaitu rasa cinta pada ayahnya sendiri yang menyebabkan rasa ingin memiliki pasangan seperti ayahnya. Selanjutnya adalah fase laten, terjadi pada umur 6-12 tahun. Fase laten adalah masa pubertas, dan yang terakhir adalah fase genital pada umur 13 tahun hingga dewasa, merupakan masa daya tarik untuk kegiatan kelompok, perencanaan karir, persiapan menikah, dan membangun rumah tangga. Terdapat dua fase sendiri pada fase genital, yaitu fase homoseksual dan heteroseksual. Dari segi kepribadian yang matang, seharusnya remaja dapat mengendalikan diri untuk memilih bergabung ke kelompok sesuai dengan keinginan hati nurani dan memilih pasangan heteronya atau pasangan lawan jenisnya. Yang kedua adalah teori gejala akil balik menurut Margaret Mead. Margaret Mead meneliti bahwa gadis di Samoa tidak mengalami gejala akil balik karena keluarga orang Samoa bukan termasuk keluarga inti. Bukan hanya keluarga inti, sehingga seorang anak tidak selalu harus berhubungan terus-menerus dengan kedua orang tuanya, tetapi juga mendapat kesempatan untuk berhubungan secara bebas dengan anggota kerabat yang lain. Penelitiannya di Papua juga menyimpulkan bahwa perbedaan sifat kepribadian temperamen antara laki-laki dan wanita tidak bersifat universal, yaitu tidak hanya wanita tidak selamanya lemah lembut dan pria tidak selamanya keras. Dalam penelitiannya terbukti di Papua itu banyak wanita yang memiliki sifat yang keras seperti laki-laki. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas teori kepribadian khas kolektif tertentu. Yang pertama ada teori pola kebudayaan atau pattern of culture. Di dalam setiap kebudayaan ada aneka ragam tipe temperamen yang telah ditentukan oleh faktor keturunan dan kebutuhan yang timbul berulang-ulang secara universal. Namun setiap kebudayaan hanya memperbolehkan jumlah terbatas dari tipe temperamen tersebut berkembang. Dan tipe-tipe temperamen dalam segala masyarakat akan berbuat sesuai terhadap tipe dominan dari masyarakatnya. Jadi, hal ini disebabkan karena temperamen mereka cukup plastis untuk dibentuk tenaga pencetak dari masyarakat. Ini adalah apa yang disebut tipe kepribadian normal.
Benedict berpendapat bahwa tidak ada kriteria yang sahih atau valid mengenai tipe kepribadian normal dan abnormal. Suatu kepribadian dianggap normal apabila sesuai dengan tipe kepribadian yang dominan, sedangkan tipe kepribadian yang sama jika tidak sesuai dengan kepribadian yang dominan akan dianggap abnormal alias tidak normal atau penyimpangan. Yang kedua ada teori gaya hidup petani desa menurut Robert Redfield. Menurutnya, masyarakat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu folk, masyarakat primitif yang belum memiliki kebudayaan. Lalu person society atau masyarakat petani desa yang memiliki ketergantungan dengan masyarakat kota. Lalu urban society yaitu ketergantungan pada masyarakat desa, kebudayaan kompleks dan mengenal peradaban. Yang ketiga ada teori kepribadian status menurut Ralph Winton, mengungkapkan bahwa kepribadian seseorang sesuai dengan status di dalam masyarakat. Yang keempat, teori struktur kepribadian dasar menurut Gardiner Linton dan Du Bois. Struktur kepribadian dasar ini sebenarnya adalah alat penyesuaian diri individu yang umum bagi semua individu di dalam suatu masyarakat. Yang termasuk dalam struktur kepribadian dasar adalah teknik berpikir, misalnya berpikir secara ilmiah atau animistis. Yang kedua, sikap terhadap benda hidup atau mati, misalnya menerima atau menolak tergantung dari pengalaman sewaktu masih kanak-kanak. Misalnya, semasa kecil, anak ini selalu dikejami oleh ibunya. Lalu setelah dewasa, anak tersebut akan menolak wanita misalnya. Dan yang ketiga, sistem keamanan dan kesejahteraan yang dapat dinilai dari kecemasan seseorang dan kekecewaan karena ketidakberdayaannya sewaktu masih kanak-kanak. Selanjutnya adalah teori kepribadian rata-rata. Terjadinya kepribadian rata-rata menurut Cora Du Bois adalah sebagai hasil saling pengaruh mempengaruhinya antara kecenderungan dan pengalaman dasar yang ditentukan oleh proses fisiologis neurologis. Tipe kepribadian rata-rata pada umumnya ada pada kolektif manusia dalam usaha menghadapi lingkungan kebudayaan yang menolaknya, mengarahkannya, dan memuaskan segala kebutuhannya. Yang keenam, teori kepribadian orang modern menurut Alex Inkeles. Pertama, perubahan dari manusia yang lebih tradisional menjadi manusia yang modern, seiring berarti melepaskan cara berpikir dan perasaan yang kuno. Yang kedua, sifat yang membuat seorang menjadi modern itu tidak sering tampak sebagai suatu ciri yang netral, tetapi merupakan ciri dari orang barat pada umumnya yang hendak dipaksakan pada orang lain, jadi mengikuti budaya barat. Yang ketiga, sudah tidak berguna atau tidak cocok lagi kehidupan dan keadaan dari mereka. Lalu ada ciri-ciri orang modern. Ciri-ciri orang modern itu ada dua. Yang pertama, ciri dari luar mengenai lingkungan alam seperti urbanisasi, pendidikan, politikasi, komunikasi massa, dan industrialisasi. Yang kedua adalah ciri dari dalam, yaitu mengenai sikap, nilai, dan perasaan. Seseorang baru dapat menjadi modern apabila dapat mengalami perubahan ciri dari dalam yang tradisional menjadi modern. Yang ketujuh adalah determinisme masa kanak-kanak dalam hubungan kajian watak bangsa. Yang pertama, di dalam determinisme masa anak-anak terdapat determinisme masa kanak-kanak dalam hubungan kajian watak bangsa, hipotesis pembentungan anak menurut Gregory Gorer, konsep skismogenesis menurut Gregory Bateson, dan konsep skismogenesis. Yang terakhir ada teori watak bangsa. Teori watak bangsa ada yang dipandang sebagai watak kebudayaan, dipandang sebagai watak masyarakat, dipandang sebagai watak kesatuan dan kepribadian dari kelompok-kelompok masyarakat, dan teori watak bangsa yang dipandang sebagai kepribadian rata-rata. Yang terakhir adalah teori kepribadian individual, yaitu minat untuk penelitian psikologi antropologi menurut Singer dan formulasi Edward Sapir. Baik, jadi dapat kita simpulkan bahwa ilmu antropologi psikologi merupakan ilmu yang menjembatani antara kebudayaan dan juga kepribadian. Keduanya berasal dari ilmu yang berbeda, akan tetapi keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat sekali. Menurut Milton Singer, untuk meneliti antropologi psikologi terdapat 3 permasalahan, yakni sifat pembawaan manusia, kepribadian khas kolektif tertentu, dan juga kepribadian individual. Sehingga muncul beberapa teori, yakni teori pembawa manusia, teori kepribadian khas kolektif tertentu, dan juga teori kepribadian individual. Beberapa tokoh antropologi psikologi yakni Franz Bush, Edward Sapir, Marcel Mauss, Margaret Mead, Eric Wolff, dan Ralph Linton. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan atas materi yang kami ungkapkan, mohon maaf dan berikan bimbingan yang membangun, komentar yang membangun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.